Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang berbahagia dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama dan yang utama kita selalu mengucap syukur alhamdulillahirabbil kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi berjuta-juta kenikmatan, utamanya kenikmatan menghirup oksigen karena di luar sana banyak sekali teman-teman kita yang menghirup oksigen harus membayar dengan uang yang tidak sedikit. Salawat dan salam semoga tercurah kepada pimpinan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa setiap Jumat pagi Masjid Baitul Syukur mengadakan kajian ba'da subuh, yaitu kajian tafsir juz amma yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustaz Haji Al-Fadl Haji LM. Untuk meningkat waktu, marilah kajian ba'da subuh tafsir juz amma pada pagi hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Haji Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Bersyukur pada Allah Ta'ala atas segala nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bila kau menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah mampu menghitungnya. Karena itu ta'in syakartum lazidanakum. Allah menjanjikan bila kalian bersyukur maka akan ditambah nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang hadir menunaikan sholat subuh berjamaah dan melanjutkan kajian tafsir juz amma ini tanda bukti bahwa kita golongan minasyakirin, orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan nikmat Allah selalu bertambah pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sempurna menyampaikan firman-firman Allah dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-Ikhlas. Dan kesempatan kali ini kita akan membaca surat Al-Ikhlas. Sudah membaca 2 surat dan kita selesai membacanya. Kita sekarang surat yang ketiga dari urutan belakang. Jadi kita hafal dulu,
lalu baca, karena akhir dari surat di dalam Al-Quran adalah surat An-Nas. Kita sudah selesai baca, berarti sepertinya kita hataman dulu baru kemudian kajian, karena model kita bacanya mundur. Karena itu kalau dilihat dari jumlah atau urutan ya, surat Al-Ikhlas ini adalah 100 ayat, surat yang ke-112 ya. Karena yang sebelumnya surat An-Nas ayat surat yang ke-114, Al-Falaq surat yang ke-113, maka surat Al-Ikhlas adalah surat yang ke-112. Mengawalinya kita baca terlebih dahulu surat Al-Ikhlas, sekalipun semuanya sudah hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, kita sudah baca surat Al-Ikhlas. Saya yakin orang yang baca surat ini semuanya sudah ikhlas. Apalagi kalau sholat imamnya baca Al-Ikhlas tambah ikhlas. Ya, jadi orang-orang yang mungkin sholatnya pengen cepat, ya, ada kegiatan, ada acara makmum dengan imamnya panjang, mungkin kadang batin. Tapi begitu qul huwallahu ahad, ikhlas banget. Jadi namanya sudah mendukung perasaannya ini. Walaupun sebenarnya makna Al-Ikhlas tidak serta-merta sama dengan makna ikhlas yang dipahami oleh banyak orang. Ya, nanti kita tahu bagaimana makna yang sebenarnya terkandung di dalam surat Al-Ikhlas ini. Surat yang diturunkan di Mekah, maka disebut Makkiyah. Walaupun di dalam urutan mushaf Al-Quran terletak di 112, tapi waktu turun atau turunnya ini urutan yang ke 22. Jadi surat ini turun ke 22. Kemudian ayat atau surat ini terdiri dari 4 ayat. Semua tahu. Tapi kalau ditanya ada berapa kata dan berapa huruf di dalam surat Al-Ikhlas, kira-kira ada nggak yang pernah menghitung? Belum ya. Padahal surat ini termasuk pendek, tapi kayaknya nggak ada yang sempat. Yang memang merasa tidak punya kepentingan, tidak punya kepentingan sehingga tidak perlu menghitung. Baik, mungkin bagi sebagian merasa menghitung percuma, ya sudah kita kasih tahu aja, biar merasa tidak percuma. Ya, yaitu terdiri dari 11 kata. Qul 1 kata, huwa 1 kata, Allah, ya, ahad. Jadi ayat pertama itu terdiri dari 4 kata. Coba sekarang latihan menghitung deh sekali-kali. Ayat 2 ada berapa kata itu?
Allahu as-samadu ada 2, berarti sudah 6 ya. Kemudian lam itu satu kata ya. Yalid wa lam yulad. Nah, seperti itu. Ini kan tadi sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lam yalid wa lam yulad. Ini sebenarnya kalau dihitung lebih ya, lebih dari 11 kata. Karena kata di dalam bahasa Arab itu setiap jenisnya itu sudah disebut kata. Coba ulangi lagi, kayaknya lebih nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, bukan 11, 18 ya. Ada 18 kata. Nah, kalau hurufnya kayaknya lebih rinci lagi, ini tambah males lagi hitungnya ini. Ya, ini berdasarkan data ya, nanti coba silakan dihitung. Ada 47 huruf. Kalau hurufnya ada 47 huruf. Ini adalah tujuannya untuk menunjukkan bahwa per hurufnya ini sangat bermanfaat dan punya makna. Maka Nabi SAW juga memotivasi pembaca Al-Quran. Siapa yang membaca satu hurufnya maka akan mendapatkan 10 kebaikan. Karena itu untuk tahu pada surat ini berapa kebaikan dengan menghitung hurufnya itu. Ya, karena itu kita kalau tadi sudah satu surat terdiri dari 47, setidaknya sudah mendapatkan 470 kebaikan. Sekalipun sebenarnya bukan tujuan utama, tapi setidaknya sebagai motivasi dalam membaca Al-Quran. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita memulai dari terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul, katakanlah, huwa Allahu ahadun, Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid, dia tiada beranak. Walam yulad, dan tiada pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jamaah rahimakumullah, terkadang kita merasa sudah cukup dengan membaca tarjamah. Padahal untuk lebih jelas dan untuk lebih terang perlu bantuan para ahlinya, baik pendekatan kosakata maupun pendekatan tafsirnya. Jadi kosakata ini namanya kata atau penjelasan di syarah mufradat. Di syarah mufradat itu penjelasan kosakata. Langsung pada penjelasan apa itu as-samad. Ya, kata as-samad. Mungkin kalau kita baca terjemahan saja akan mendapati kata arti as-samad, Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi kata as-samad singkat diucapkan, singkat dibaca, tapi begitu diartikan panjang. Ya. Allahu, Allah. As-samadu, langsung diberi keterangan, adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu.
Ini namanya tarjamah tafsiriyah. Jadi tidak menerjemahkan as-shamat dengan terjemahan satu kata, tapi harus ada keterangan. Ya. Jadi as-shamat mestinya yang dijadikan sandaran. Jadi itu pun tidak berarti satu-satunya arti, bukan berarti satu-satunya makna. Bapak Ibu yang punya buku bisa lihat catatan kaki, ya, footnote itu di nomor 2 bawah ada keterangan pendapat, ya. Jadi kan di sini diartikan as-shamat Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lalu ada catatan pendapat yang lainnya. Pendapat yang lainnya lagi mengatakan bahwa makna as-shamat itu ialah Tuhan yang wajib ditaati, yang tiada suatu perkara pun diputuskan tanpa melalui izinnya. Ini makna yang kedua. Bagi Bapak Ibu yang membawa mushaf, pulpen, membawa pulpen, bisa memberi nomor 2, yaitu kata wajib ditaati. Berarti kata as-shamat baru dilihat secara bahasa saja itu sudah punya beberapa makna. Yang inti tadi pada terjemahan, yaitu tempat bergantung, ya. Yaitu Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ini arti pertama. Arti kedua, Tuhan yang wajib ditaati, yang tiada suatu perkara pun diputuskan tanpa melalui izinnya. Ini menurut ahli tafsir makna yang lain. Berarti ini kita hitung sebagai makna yang kedua. Masih ada lagi, karena ada 4 makna. Di buku ini sudah disebut 4. Belum lagi kalau kita baca kitab yang lain akan mendapati lebih. Yang ketiga diartikan, ya, menurut pendapat lainnya as-shamat artinya Tuhan yang maha kaya, tidak membutuhkan seorang pun di antara makhluknya. Bahkan sebaliknya, mereka semua membutuhkannya. Nah, ini digarisbawahi maha kaya. Arti as-shamat yang ketiga adalah maha kaya. Tidak berhenti di sini, masih ada makna lain. Kita lihat dan baca catatan ini. Dan menurut pendapat yang lainnya lagi, as-shamat artinya Tuhan yang tidak membutuhkan makan dan minum. Berarti arti as-shamat yang tidak membutuhkan makan dan minum. Ini masih banyak lagi, masih banyak lagi pendapat lain yang menafsirkan. Inilah pentingnya kita membaca atau setidaknya di sini menyimak, hadir mendengarkan kajian tafsir. Jadi tidak hanya, ya, satu makna ketika mendapati satu kata tertentu. Termasuk di sini as-shamat dalam terjemahan Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ini bukan satu-satunya terjemah atau bukan satu-satunya makna, masih punya makna-makna yang lain. Jadi andaikan ada orang terjemahkan Allah shamat, Allah yang maha kaya, itu boleh kalau memilih pendapat yang memaknai atau mengartikan bahwa shamat artinya maha kaya. Tapi bagi orang yang mungkin tidak membaca seperti ini, ada Allah shamat, Allah maha kaya, lalu ngawur kamu. Yang tidak tahu menyalahkan yang tahu juga bisa terjadi. Biasanya orang yang kurang ilmunya, keterbatasan pengetahuannya itu merasa yang
yang benar atau yang inti adalah apa yang dia tahu, tidak menyadari bahwa ada yang lain, ada makna yang lebih dari itu. Orang yang semakin luas ilmunya biasanya semakin mudah toleransi terhadap orang lain. Tapi orang yang terbatas ilmunya biasanya agak kaku dalam menyikapi perbedaan, karena dia pikir yang benar hanya dia dan apa yang dia tahu. Nah, ini bukan bermaksud apapun, maksudnya biar kita semakin luas wawasan, semakin paham, dan juga bisa menerima perbedaan-perbedaan pendapat. Jadi tidak hanya kebenaran milik dirinya, bisa ada pendapat-pendapat lain. Sekalipun nanti ada istilahnya tarjih. Makanya seperti di Muhammadiyah itu ada majelis tarjih. Itu dalam rangka kalau menyikapi perbedaan pendapat, nanti dikaji kembali mana pendapat yang dalilnya paling kuat, maknanya paling mendekat, paling mendekati, maka itu yang dipilih menjadi pendapat yang diamalkan. Nah, ini juga bisa jadi ada tarjih, ada al-jam'u, itu menggabungkan dari berbagai makna. Intinya dengan membaca ini kita bertambah pemahaman, bertambah pengetahuan, bertambah wawasan, dan mengerti bahwa as-somad punya beberapa makna. Coba sedikit mengulang lagi. As-somad ada berapa tadi? Ada 4 makna. Yang pertama, ya, tempat bergantung. Yang kedua, wajib ditaati. Yang ketiga, maha kaya. Yang keempat, tidak membutuhkan makan dan minum. Nah, ini biar kita murojaah, mengulang ini semakin melekat, dan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita masuk makna keseluruhan. Jadi kalau maaf tadi baru syarah mufradat ya, dan keterangan untuk as-somad. Lanjutannya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini bukan lagi perkata, tapi sudah kalimat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada seorang pun di antara makhluknya yang seperti dia, dan tiada pula yang setara dengan dia. Jadi di sini arti walam yakul lahu kufuwan ahad ini langsung dari ayat kata yang terdapat di ayat 2 langsung ke ayat yang terdapat di ayat 4. Intinya kita sudah tahu maknanya. Tiada seorang pun di antara makhluknya yang seperti dia, dan tiada pula yang setara dengan dia. Kalau terjemahannya, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia, hampir sama. Kemudian makna keseluruhan. Jadi karena makna keseluruhan, jadi dibuat narasi seperti tidak terputus-putus seperti halnya dalam ayat, tapi langsung katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya Allah yang kamu sembah adalah Esa, tiada sekutu baginya. Dialah Tuhan yang hanya kepadanya bergantung segala sesuatu. Tiada suatu perkara pun yang diputuskan tanpa perintah dari Dia. Di ayat pertama pun sudah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan Allahu Ahad. Jadi secara redaksi ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi kemudian ini juga untuk diucapkan umatnya, Allahu Ahad. Nah, kemudian dilanjutkan pada yang terkandung di makna ayat 3 ini
tanda kutip agak mengingatkan agama lain atau keyakinan agama lain. Ini langsung menyebutkan bahwa maknanya sebagaimana kita tahu terjemahannya, Allah Subhanahu wa taala tiada beranak laki-laki dan tiada beranak perempuan, dan dia tiada diperanakan dari bapak dan tidak pula dari ibu. Apakah ketika kita baca seperti ini dianggap kita tidak toleransi gitu? Apakah kemudian kalau kita membaca ayat ini dianggap kita radikal? Apakah ketika kita baca ayat ini menganggap bahwa kita menyalahkan agama lain? Dan kita punya keyakinan, dan ini ajaran yang benar. Kita yakini bahwa tidak ada ya, bagi Allah atau Allah tidak memiliki anak, mau itu laki-laki mau perempuan. Kalau ada agama yang mengajarkan bahwa Tuhan beranak, ya, punya anak laki-laki, nah ini kan seperti Al-Quran sendiri sudah menegaskan bahwa kaum Nasrani meyakini bahwa Isa bin Allah, Isa putra Allah, dan Allah memberi keterangan di dalam Al-Quran, artinya menyebutkan memang itu menjadi keyakinan, tapi itu menurut Allah sendiri melalui Al-Quran itu tidak benar, salah. Sebagaimana Yahudi menyatakan Uzair ibnu Allah. Jadi orang Yahudi juga punya keyakinan bahwa Allah punya anak namanya Uzair. Nah ini semua dibantah ya, atau tidak diakui. Lam yalid walam yulad. Dia tiada beranak dan tiada pula diberanakan. Karenanya ini menjadi akidah yang lurus bagi umat Islam. Kemudian dia tiada diperanakan dari bapak dan tidak pula dari ibu, dan tidak ada di antara makhluknya yang serupa dengan dia, dan tidak pula yang setara dengan dia. Dan dengan ini tidak ada istilahnya Tuhan anak, Tuhan bapak. Jadi sangat jauh sekali perbedaan keyakinan umat Islam dengan seperti Nasrani yang meyakini ada Isa Tuhan bapak, Tuhan anak, dan punya bapak. Nah ini tentu kita harus yakin atas informasi kebenaran ayat ini, yaitu lam yalid wa lam yulad. Untuk lebih detailnya dari makna keseluruhan, kita baca kembali penjelasan dan pelajaran ayat per ayat ya. Kalau ayatnya 4 ayat, tapi ketika kita membaca kan lebih panjang dan lebih rinci. Kita lihat surat ini diturunkan untuk menjawab orang-orang musyrik. Setidaknya ini sebagai informasi, namanya sababun nuzul. Kita paham semua arti sabab, artinya sebab, an-nuzul turun. Jadi yang melatar belakangi turunnya surat Al-Ikhlas adalah ini, yaitu ketika mereka meminta kepada Rasulullah SAW agar dia menggambarkan rohnya kepada mereka dan menjelaskan kepada mereka asal usulnya. Jadi dalam rangka memberi keterangan atau jawaban bagi kaum musyrikin, orang-orang musyrik Mekah khususnya yang mempertanyakan tentang Allah, maka Allah langsung memberi jawaban dengan singkat padat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada mereka sesuai dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya.
Jadi setiap pertanyaan yang disampaikan oleh kaum musyrikin khususnya berkaitan dengan akidah, ini Allah langsung yang menjawab melalui wahyu Al-Quran. Nah, maka dimulai dari kata dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ini, yaitu Qul huwallahu ahad. Jadi jawabannya sebenarnya ahad. Ketika mereka bertanya siapa Allah atau bagaimana Allah, dari mana dan bagaimana, cukup dikatakan ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi ini kan qul, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan, jawablah, ya, huwa Allah apa ahadun. Jadi sebenarnya kata kuncinya ahad. Dan ini yang menjadi landasan akidah Islam, ahad. Dan sampai kata yang digunakan dalam nama hari itu yang pertama adalah ahad. Maka kalau umat Islam tidak mempertahankan istilah nama hari dengan ahad, itu sadar atau tidak telah terpengaruh oleh mereka yang ingin menggeser keyakinan umat Islam. Kalau kita menggunakan kata minggu, itu sebenarnya untuk membungkam bagaimana biar umat Islam tidak mengucapkan ahad ketika menyebutkan nama hari. Nah, makanya sebagai umat Islam harus membiasakan mengucapkan nama hari dengan kata ahad. Itu kata kunci sebenarnya. Coba yang lain tidak dirubah oleh mereka yang punya kepentingan. Hari kedua Itsnain disebut Senin, artinya bahasa kita biasa Senin, ya. Kemudian hari kedua, hari ketiga At-Thulatsu, jadi Selasa 3. Kemudian yang keempat Al-Arbi'a'u, ya, Rabu, itu 4. 5 Al-Khamisu, nah itu maksudnya hari kelima. Nah, yang keenam itu khusus disebut hari Al-Jumu'ah. Itu artinya hari berkumpul untuk sholat berjamaah, jamaah juga sholat kumpul, Al-Jumu'ah juga sholat dengan cara kumpul. Jadi baik jamaah, Jumu'ah itu sama. Al-Jam'u, jamak, kosong, jamak itu ya kumpul. Jadi sebenarnya satu kata, jamaah, al-jumu'ah, al-jamaah, al-jam'u. Sampai mohon maaf, al-jima' itu juga kumpul. Itu dari satu kata. Jadi jima, jamaah, kemudian jumu'ah, itu dari kata jamaah kumpul. Nah, untuk Sabtu beda sendiri, as-Sabtu. Tapi semua nama hari di Indonesia dari hari Senin sampai Sabtu tidak ada yang dirubah. Tapi kenapa begitu Al-Ahadu diganti Al-Minggu? Itu ya kita sadar atau tidak sudah digeser keyakinan kita melalui ucapan tanpa kita sadari. Kita tulis kalender minggu, kita tulis di agenda kita minggu, kita sebut di dalam acara-acara kita punya acara di hari Minggu. Itu namanya kita telah terpengaruh, dan itu tanpa kita sadari betapa hebatnya mereka punya makar dengan cara mengganti nama hari. Pertanyaannya, maukah kita mempertahankan kata hari Ahad dengan tetap Ahad? Mau? Siap? Sanggup? Perjuangan walaupun cuma mengatakan ahad. Jadi jihadlah, jihad lisan, jihad ucapan. Tapi paling-paling nanti pas hari ahad bilang kita acaranya kemana di hari Minggu balik menang. Ya karena otak kita sudah merekam kata ahad
Ahad menjadi Minggu itu loh. Jadi ini gampang. Ya sekarang lagi pengajian kok dosa sih. Tapi nanti lali meneh. Coba besok hari Minggu lah. Kita mesti mengucapkannya Ahad. Ini prinsip di dalam tauhid. Dalam surat Al-Ikhlas kata kunci Ahad. Maka mari kita pertahankan ini. Kita membaca surat Al-Ikhlas paling ikhlas mengucapkan qul huwallahu ahad. Tapi begitu hari Ahad malah bilang Minggu, kok gak ikhlas mengucapkan Ahad? Kan aneh ketika kita baca surat Al-Ikhlas khususnya dalam sholat, betapa ikhlasnya membaca surat Al-Ikhlas karena pendeknya tadi. Tapi begitu kita mengucapkan hari, kenapa kita nggak ikhlas mengucapkan Ahad? Malah protes. Allah kalau itu bilang Minggu subhanallah ya apa itu orang-orang yang tidak punya prinsip Ahad. Menganggap sepele pergantian dan pergeseran Ahad menjadi Minggu. Wah itu kan ya penting maknanya orang niatnya ya pokoknya cari argumen untuk mempertahankan ucapan Minggu, tulisan Minggu, seakan itu no problem. Ya silakan aja. Itu keyakinan dia, monggo. Tapi bagi yang sudah mengaji, bagi yang sudah membaca makna Al-Ahad dalam surat Al-Ikhlas, kok masih mengatakan Minggu, apalah artinya pengajian ini? Siap-siap? Ya. Besok setelah satu hari apa? Minggu kali. Al-Ahad. Ya sepele sih sebenarnya, tapi mempertahankannya nggak mudah. Kamu cuma mengucapkan Ahad atau Abud, dia ngomong betul. Ahad. Ya coba nanti buktikan saja. Apakah kita masih mengatakan Minggu atau sudah bergeser Ahad? Nah, kita mungkin sudah bisa mau berubah atau sudah terbiasa mengatakan Ahad. Apakah anak cucu kita juga mengatakan Ahad? Nah itu. Kita sekarang sudah bisa dan siap mempertahankan itu. Istri kita, anak kita, cucu kita, apakah juga mengucapkan Ahad atau Minggu? Nah itu. Kalau kita mendengar anak kita bilang Minggu, mendengar istri kita mengatakan Minggu, kemudian anak cucu kita mengatakan Minggu, kita diam saja, sama saja. Kita hanya punya kepentingan pribadi, nggak menyampaikan misi Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Jadi jangan kemudian sepele. Ala salah pokok zaman saya ini beda lah. Yang penting aku mengatakan Ahad, mau istri, mau anak, mau cucu bilang Minggu, bisa karepe. Itu berarti kita belum membawa misi kebenaran melalui surat Al-Ikhlas. Siap berdakwah kepada anak cucu kita? Siap. Siap mengingatkan istri kita? Siap. Buktikan. Jadi bukan sekedar kita saja. Setelah kita terbentuk dalam keluarga mengatakan Ahad, dengan tetangga kita. Besok Minggu acaranya apa? Apakah kita akan diam saja? Tetangga kita Muslim, tetangga kita sholat, tetangga kita hafal surat Al-Ikhlas, mengucapkan hari Minggu, apakah kita diam juga? Tidak, ingatkan. Saya suka Ahad menurut. Coba buktikan. Tidak mudah ternyata berdakwah, walaupun hanya mempertahankan kata Ahad. Kita dalam kumpul-kumpul dengan teman-teman, besok Minggu acara goesnya mana? Minggu goes mana? Ojo masalah bahas goes Minggu nih bisa. Goes gampang diatur kemana? Tapi ojo mau kok aneh-aneh wae. Barang juga rodo pintu lagi. Bukan masalah ini ngaji. Ini surat sudah dari dahulu kala, sebelum kita lahir, sebelum Indonesia merdeka, sebelum Al-Ahad diganti menjadi Minggu. Al-Ahad surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad sudah ada. Jadi bukan merubah, hanya mengembalikan saja. Persoalannya kita yang
malah justru menggeser, ikut-ikutan merubah. Jadi besok Ahad goesnya kemana? Ojo Minggu. Saya ini jaga saya sudah terlalu menang. Itu sama teman-teman, belum lagi dalam acara-acara yang lebih besar formal. Kita punya ya resepsi, ada acara apa itu undangannya nanti acara pernikahan pulang dengan pulana pada hari Minggu. Nah ini bisakah kita mengingatkan kepada pembuat undangan atau keluarga yang mengadakan acara walimah akad nikah itu mengganti kata Minggu dengan Ahad? Wis dicetak coret. Apa salahnya? Ya kalau kiri kalau nggak bisa bisa. Tapi kan tugas kita mengingatkan. Tugas kita mengingatkan yang dulu percetakan ini yang bertanggung jawab. Padahal ya sekali nulis apa gitu harus Ahad. Ini jadi ternyata penting mempertahankan kata Ahad di segala bidang, di segala lini, baik undangan yang ringan-ringan, undangan yang formal, ya. Jadi apapun acaranya, apapun bentuknya, kita harus mempertahankan. Mulai dari nama hari itu adalah dakwah prinsip. Qul huwallahu ahad. Nah ini ketika Bilal ya, radhiyallahu anhu disiksa hanya karena mempertahankan kata Ahad, jadi diseret ke gurun pasir yang sangat panas dan ditindih batu, tetap mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Jadi sekelas Bilal disiksa itu karena mempertahankan kata Ahad. Artinya mempertahankan Ahad perjuangan, mempertahankan kata Ahad harus mengorbankan jiwa raga. Sementara kalau kita hanya untuk mengatakan Ahad, hanya ucapan, nggak ada tantangan, nggak ada yang melarang, nggak ada yang menghukum, nggak ada yang menyiksa, nggak ada yang mencegah. Bahwa kita menggunakan kata Ahad, apa ada yang larang? Tidak ada yang memusuhi, tidak ada yang menyiksa. Itu pun ternyata kita tidak mudah. Jadi kalau kita bandingkan dengan Bilal, belum seberapa. Bilal hanya untuk mengatakan Ahad itu harus mendapatkan siksaan. Sementara kita untuk mengatakan Ahad tidak ada pengaruhnya kecuali akan memberi manfaat kepada yang lain, dan tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang melarang, tidak ada yang menyiksa. Karena itu mari pertahankan kata Ahad. Siap? Ya. Bismillah. Mulai hari ini hari Ahad kita ucapkan. Besok hari Sabtu, setelahnya adalah hari Ahad. Alhamdulillah. Sekarang kita ikhlas. Ya mudah-mudahan ini bukan berlaku buat kita, tapi anak kita, cucu kita, terlebih istri kita, tetangga kita, teman kita, saudara kita, dan seluruh umat Islam harus mengatakan hari Ahad. Masuk di kalender-kalender kalau perlu ditulis Ahad. Jadi kalau ada kalender tulisan Minggu, ini coret. Setidaknya karena kita sudah terlanjur dicetak, coret, tulis Ahad. Itu salah satu perjuangan. Paling nggak setiap pekan ya kita tulis ini minggu ganti Ahad. Ini itu salah satu bentuk perjuangan yang kelas paling ringan. Kalau itu pun belum mau, kalaupun itu tidak mau melakukan, sungguh betapa lemahnya iman kita hanya untuk mengucapkan Ahad. Karena surat ini adalah sebenarnya surat tauhid. Dikata al-ikhlas itu sebenarnya bukan dalam arti ikhlas seperti yang kita ucapkan, ikhlas lahir batinnya, tapi ikhlas di sini adalah at-tauhid.
itu esa, meyakini ahad. Nah itu. Selanjutnya masih ada waktu deh. Kurang berapa? Kurang 10 menit ya. Baik, ini baru kata ahad saja sudah cukup panjang, tapi intinya sudah tersampaikan. Kemudian ditambahkan keterangan dengan kata lain bahwa zat Allah, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya bersifat esa. Ya. Ini kan kata esa sudah menjadi landasan. Ya, bahkan di negeri kita ada asas, ya, yaitu Pancasila yang kita ucapkan dalam nomor satunya adalah ketuhanan yang maha esa. Itu tauhid. Berarti orang Indonesia harusnya esa, ahad, tidak ada keyakinan yang lain. Nah ini hebatnya umat Islam, ya, yang memberi ketoleransian terhadap agama lain. Teorinya Pancasila ini khususnya nomor satu ketuhanan yang maha esa. Berarti kalau ada warga Indonesia yang tidak meyakini Tuhan Maha Esa, bukan warga Indonesia yang baik. Kalau Pancasila kita gunakan alat untuk mengecek, Anda orang Indonesia, ya, yakin bahwa Pancasila sebagai landasan negara, yakin. Apa keyakinanmu? Ketuhanan yang Maha Esa? Yo, Tuhan masih punya anak. Nah itu berarti sudah bukan Pancasialis lagi. Kalau dia mengatakan saya Pancasialis, tapi kau meyakini Tuhan lebih dari satu, bukan orang Indonesia yang baik. Nah, kira-kira kalau ini digunakan, bagaimana yang terjadi di negeri ini? Ini berarti banyak warga Indonesia yang kurang Pancasialis kalau tidak mengatakan Allahu Ahad. Jadi kalau tidak menyatakan Allahu Ahad, berarti sesungguhnya bukan rakyat Indonesia yang baik. Tapi anehnya banyak umat Islam yang dianggap anti Pancasila. Mereka yang tidak meyakini Allahu Ahad malah tidak pernah disebut anti Pancasila. Ini memutarbalikkan fakta. Monokoyo kita biarkan. Wani jihad orang. Ini hanya kata ahad esa itu sudah jadi landasan kita. Tapi antara yang tertulis menjadi landasan negara dengan praktek rakyat sungguh sangat berbeda. Umat Islam yang jelas yakin qul huwallahu ahad mesti Pancasialis karena ketuhanan yang maha esa. Loh, mereka yang tidak atau mereka yang meyakini Tuhan lebih dari satu kok tidak pernah dikatakan anti Pancasila. Sing bermasalah dari soal lihat sekelas info ini kata nggak gas jelas esa itu sudah keyakinan kita sebelum ada Pancasila, sebelum ada ketuhanannya Maha Esa. Umat Islam sudah membaca qul huwallahu ahad, Allahu ahad. Tanpa Pancasila sudah ahad. Nah ditambah ada Pancasila memperkuat. Tapi yang jadi problem, kenapa banyak umat Islam yang dituduh anti Pancasila? Aneh tapi nyata. Padahal jelas umat Islam meyakini ketuhanan yang Maha Esa. Dan butir-butir nomor 2, 3, 4, 5 itu semuanya dari Al-Quran. Jadi Pancasila adalah sebagian isi Al-Quran atau diambil dari makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya bagian dari Islam, bagian dari Al-Quran. Justru kalau ada orang yang tidak meyakini Esa, ini yang dipertanyakan. Anda orang Indonesia bukan. Anda percaya kebenaran Pancasila tidak. Kalau Anda meyakini Tuhan lebih dari satu, berarti Anda telah melanggar Pancasila. Siap dihukum.
Nah ini, jadi kadang-kadang orang Islam sendiri yang katanya mayoritas, jumlahnya banyak, malah kalah kalau minoritas. Apa yang terjadi di negeri ini? Demikian bermanfaat. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian kita perhatikan keterangan-keterangannya, semoga nanti bisa dipahami di halaman 18, 19. Ini kalau lawan katanya Esa adalah akad itu adalah tauhid, ya. Berarti lawan katanya syirik. Di ayat 19 disebutkan inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ini surat Luqman ayat 13. Jadi intinya kalau ada orang yang menyekutukan Allah, artinya meyakini Allah lebih dari satu, punya anak, ya. Jadi meyakini hal-hal lain yang punya kekuatan selain kekuatan Allah, itu adalah kezaliman. Karena syirik maka zalim. Inna syirka la dzulmun adzim. Moga saran-saran. Inna syirka la dzulmun adzim. Inilah dasar kita. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang nyata. Kalau ada orang yang musyrik menyekutukan Allah, model-model umpamanya meyakini sesuatu sehingga harus mengadakan ritual-ritual tertentu, ada sesajen yang diberikan untuk yang lain, ini bisa menjadikan syirik, maka itu zalim. Kemudian ini kalimat yang di bawahnya lebih tegas lagi, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Surat Al-Maidah 72. Jadi yang syirik dijamin masuk neraka. Yang syirik dijamin masuk neraka. Nah, diharamkan Allah masuk surga. Pada penjelasan berikutnya, kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya ini kalimatnya, kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Nah ini ada dulu ribut-ribut jangan menggunakan kata kafir. Berarti sesungguhnya non kafir lah. Non kafir, non muslim lah, non Islam lah. Itu kan lucu jadinya. Al-Quran sudah diterjemahkan jangan menggunakan kata kafir kasar. Lalu maknanya kafaro. Lalu terus diganti sesungguhnya non Islam lah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Oh yang monopil. Jadi sampai seperti itu keinginan mereka. Jangan mengajarkan kata kafir kepada anak-anak. Ya. Jangan dibiasakan bahwa kalau selain orang Islam kafir. Nah kita ini punya keyakinan bahwa Al-Quran yang menjadi pedoman Muslim mengatakan kafaro, kafir. Mereka yang meyakini Trinitas sudah. Mereka juga biasa mengatakan orang selain mereka adalah domba-domba yang sesat. Jadi kita ini adalah domba. Tapi kita tidak pernah protes kok. Wahai para domba yang berbahagia. Jadi kita ini dianggap domba-domba yang sesat. Tapi pernah ada di antara kita umat Islam yang protes, hei kalian jangan mengatakan umat Islam sebagai domba-domba yang sesat. Jangan merasakan sekarang murah. Wong itu keyakinan kalian selesai sudah. Loh gini kan umat Islam mengatakan kafir. Orang yang meyakini Trinitas, oh lesu itu loh. Dan yang lucu dibela-bela wong Islam sendiri itu loh. Oh iya aneh-aneh. Gimana orang Islam kok membela? Ya, membela orang yang jelas-jelas salah. Ada apa sebenarnya? Nah, itu silakan renungkan. Kemudian
selanjutnya di halaman 20 ada ayat surat Al-Mu'minun, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Nah, itu silakan nanti baca kembali, baca ulang. Kemudian penjelasan pada halaman 21 ini, karena surat Al-Ikhlas itu cuma 4 ayat, tapi ternyata kalau kita bahas dari panjang lebar, karena itu kita persingkat saja bahwa pada halaman 21 lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, tiada keluar daripadanya seorang anak dan tiada pula yang memperanakannya. Intinya Allah tidak dilahirkan dan tidak memiliki anak. Kemudian pada kalimat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Penjelasan, tiada sesuatu pun yang menyamainya dalam zat, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya, dan tiada pula yang menyamai ketuhanannya. Ya, kata kuncinya dalam Al-Quran yaitu surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita baca begitu memotivasi kita untuk mempertahankan tauhid la ilaha illallah, bahwa Allahu ahad. Nah, saya kira ini cukup jelas dan sekedar ya menjadi keterangan terakhir di halaman 22. Di sini sesungguhnya kandungan Al-Quran itu terdiri dari 3 hal, yaitu 1, sepertiganya menyangkut masalah mengesahkan Allah dan meluruskan akidah. Nah, di surat Al-Ikhlas adalah satu di antara surat yang sepertiga, ya, yaitu menyangkut masalah mengesahkan Allah dan meluruskan akidah. Yang kedua, sepertiganya lagi menyangkut masalah kisah-kisah yang mengandung tujuan untuk memperbaiki jiwa dan membersihkannya serta sebagai pelajaran. Jadi banyak cerita dalam Al-Quran, baik cerita-cerita Nabi dan cerita-cerita lainnya, itu ada misinya, bukan sekedar dongeng, bukan seperti sinetron, ya, bukan seperti sandiwara, tapi ada misi-misi dakwah di balik kisah-kisah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dan sepertiganya lagi mengandung syariat-syariat demi tegaknya keadilan di antara manusia. Jadi ada ayat-ayat syariat, ayat-ayat hukum yang tujuannya menegakkan keadilan. Jadi misi Al-Quran sepertiganya adalah menegakkan keadilan. Itu bukti bahwa dari dulu, ya, baik itu para raja, para penguasa, para pejabat sering tidak adil terhadap rakyatnya dan banyak kezaliman-kezaliman. Maka ayat-ayat Al-Quran itu menurunkan untuk mengajarkan keadilan. Kalau di dunia ini tidak ada keadilan yang baik, maka tunggu pengadilan akhirat. Itu kalau sudah tidak ada pengadilan yang baik lagi di dunia ini, maka tunggu pengadilan akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha